Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem pendidikan nasional dan internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Akifah. Nama saya Yuka Badafida. Nama saya Najar Hermawan. Selamat menyaksikan. Tujuan yang pertama, memahami kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Yang kedua, memahami upaya pembangunan pendidikan nasional. Yang ketiga, memahami sistem pendidikan di negara-negara maju. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program peserta pengelolaan pendidikan. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah yang sering disingkat dengan PLS. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sebagai persiapan untuk memasuki pendidikan dasar, diselenggarakan kelompok belajar yang disebut pendidikan prasekolah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 5 Pasal 2. Pendidikan prasekolah belum termasuk jenjang pendidikan formal, tetapi baru merupakan kelompok sepermainan yang menjembatani anak antara kehidupannya dalam keluarga dengan sekolah. Program dan pengelolaan pendidikan. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik. Dalam pembangunan nasional, kurikulum pendidikan nasional mengisi upaya pembentukan sumber daya manusia untuk pengembangan. Kurikulum yang mengandung aspek kesatuan nasional memberikan bekal kesadaran dan kesatuan nasional, semangat kebangsaan, kesetiaan sosial, serta mempertebal rasa cinta tanah air disebut kurikulum nasional. Dan yang mengandung unsur-unsur lokal disebut muatan lokal dalam kurikulum. Di dalam kurikulum, porsi muatan lokal adalah 20% dari kurikulum nasional. Jadi, tujuan pendidikan nasional diberlakukan untuk semua satuan pendidikan dari pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan prasekolahan, dan pendidikan luar sekolah. Demikian pula jenis pendidikan khusus seperti pendidikan anak luar biasa, pendidikan kedinasan, dan seterusnya. Ini berarti bahwa tujuan pendidikan nasional itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum masing-masing satuan pendidikan. Upaya pembangunan pendidikan nasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembaruan landasan yuridis. Yang kedua, pembaruan kurikulum. Yang ketiga, pembaruan struktur pendidikan atau pola masa studi. Yang keempat, pembaruan tenaga kependidikan. Yang pertama, pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar, fundamental, dan yang bersifat prinsipal. Yang kedua, ada pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi atau program, dan metodenya. Kurikulum kita saat ini sedang menunggu kehadiran kurikulum yang tentunya mengandung peluang yang lebih besar dan lebih baik untuk mempersiapkan warga negara sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan di masa depan.
Yang ketiga, ada pembaruan struktur pendidikan. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Menurut PP tersebut, pendidikan dasar yang dimaksud meliputi sekolah dasar 6 tahun dan 3 tahun sekolah lanjutan tingkat pertama. Di sisi lain, pendidikan sarjana yang pada masa studi lalu harus ditempuh 5 tahun, 3 tahun sarjana muda ditambah 2 tahun sarjana lengkap, diperpendek menjadi 4 tahun disebut program S1. Yang keempat, ada pembaruan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Selanjutnya sistem pendidikan di negara-negara maju, yang diantaranya itu di negara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Finlandia. Sistem pendidikan di Korea Selatan. Struktur pendidikan di Korea Selatan berformasi sama dengan yang ada di Indonesia, yakni 6 tahun untuk sekolah dasar, 3 tahun untuk sekolah menengah pertama, 3 tahun untuk sekolah menengah atas, dan meneruskan universitas. Tujuan pendidikan di Korea Selatan. 1. Menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional. 2. Menyempurnakan kepribadian setiap warga negara. 3. Mengemban cita-cita persaudaraan yang universal, mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri, dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia. 4. Menanamkan sifat patriotisme. Selanjutnya, sistem pendidikan Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat terdapat beberapa pola struktur pendidikan, baik pada tingkat dasar dan menengah maupun pada tingkat pendidikan tinggi. Pada tingkat dasar dan menengah, terdapat pola sebagai berikut. 1. Taman kanak-kanak plus pendidikan dasar grade 1-8 plus 4 tahun SLTA. 2. Taman kanak-kanak plus sekolah dasar grade 1-6 plus 3 tahun SLTP plus 3 tahun SLTA. 3. Taman kanak-kanak plus sekolah dasar grade 1-4 atau 5 plus 4 tahun SLTP plus 4 tahun SLTA. 4. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak plus 12 tahun, pada beberapa buah negara bagian dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademik sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar menengah. Tujuan sistem pendidikan Amerika Serikat. 1. Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman. 2. Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. 3. Untuk membantu pengembangan individu. 4. Untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan 5. Untuk mempercepat kemajuan nasional. Selanjutnya, sistem pendidikan di Finlandia. 1. Mengedepankan prinsip kesetaraan. Yang kedua, tidak ada sistem tinggal kelas dan perankingan. 3. Jam pelajaran 30 jam per minggu. 4. Mengedepankan metode problem solving. Yang kelima, tidak membebani peserta didik dengan tugas yang banyak. Yang keenam, kualifikasi guru minimal S2 atau master. Yang ketujuh, kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 7 tahun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.